Halo, halo, halo. Senang ketemu dengan kita semua di sini. Kita berkumpul dalam suasana yang penuh dengan kegembiraan. Indonesia harus selalu merayakan kebersamaannya dalam segala perbedaan kita. Oh, hari ini saya menggunakan masker khusus pemberian dari dua sahabat saya yang di kanan dan juga yang di kiri untuk menunjukkan bahwa memang benar memelihara kedamaian di tengah kita adalah tanggung jawab bersama. Dan ada organisasi tertentu, ada pemerintahan, ada swasta, ada individu yang kalau semuanya digabung akan menjadi satu kekuatan besar bagi Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Izin saya untuk melepas masker sebentar. Ya. Aduh, saya sudah aman ini. Dan saya juga rajin melakukan tes usap dan juga rapid. Memang karena memang tujuan tugas kami berbeda-beda ya teman-teman. Karena mesti ketemu satu orang, kemudian juga menggunakan prosedur tetap. Jadi kami harus ikuti aturannya. Dan kalau diperhatikan sama teman-teman podcast ini dari Martabak atau Mari Cerita Tentang Bakti, teman-teman bisa perhatikan hidung saya itu gede sebelah. Lubangnya beda. Kenapa? Karena yang satu aja yang dicolok-colok. Yang kirinya dibiarkan begitu saja. Selamat datang di Martabak. Mari Cerita Tentang Bakti. Ini adalah podcast yang muncul bukan hanya suara tetapi juga secara visual untuk menyapa saudara-saudara semua seluruh Indonesia. Dan kami berharap kerja bakti dari hari ini sampai di kemudian hari itu akan terus menghasilkan kemajuan demi kemajuan. Supaya terbuka semakin luas jaringan internet seluruh Nusantara. Tidak ada yang ketinggalan, harus percaya. Harus memberikan dukungan kepada pemerintah yang baik menyediakan hal ini. Dan teman-teman semua bisa mendengarkan podcast ini di kanal Spotify Bakti Kominfo dan juga tentunya ditonton di YouTube Bakti Kominfo. Hari ini saya punya seorang narasumber yang sangat istimewa. Sangat istimewa. Karena tuh kan kedengeran kan dari suaranya kan. Ada ketawanya kan. Nah, kenapa istimewa? Karena baru pertama saya kenal beliau lewat visual Zoom seperti ini saja. Saya ngerasa nyambung sama beliau ini. Nyambungnya adalah kelihatannya kami punya selera yang sama. Tentang pariwisata, kemudian sumber daya manusia, kemajuan dalam keberagaman, ini ada kemiripan. Saya mau kenalkan sama teman-teman semua, Bapak Joseph Naisoy yang saat ini mendapatkan amanah atau tugas dan tanggung jawab sebagai Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ya halo, ada yang bisa dibantu? Passwordnya apa? Gak apa-apa, barusan ada telepon masuk. Tapi bukan dari HP saya kelihatannya. Mungkin mereka berusaha untuk masuk ke kuis kami. Kuisnya belum ya, nanti akan ada hadiahnya buat teman-teman semua, sabar dulu. Dan Pak Joseph sudah ada di sana. Selamat pagi menjelang siang Pak Joseph. Ya, selamat pagi untuk Jakarta. Kami sudah siang ini Bapak. Kami sudah setengah satu nih Pak Coki. Jadi kena mataharinya terbit dari timur, jadi kami matahari lebih dulu terbit. Itulah. Setelah itu baru-baru Jakarta. Iya, memang yang di Jakarta ini kami hanya dapat sisa-sisanya saja Pak Joseph. Ya, sisa-sisa dari kita, dari timur nih Pak Coki. Tapi Pak Joseph rajin berjemur nggak maksudnya untuk dapatkan vitamin D itu? Iya, lihat aja kulit saya ini dari saya dulu di Jakarta putih, tapi sekarang sampai di sini kulit saya jadi begini nih Coki. Jadi ya gara-gara dekat matahari ini. Jangan seolah-olah Bapak hanya ingin menyampaikan pesan bahwa matahari itu pilih kasih sama Bapak. Saya tuh senang sekali berjemur di antara jam antara 6:30 pagi sampai 10:30 Pak. Mantap. Waduh, asiknya luar biasa. Mantap. Tapi hari ini saya dan Pak Joseph teman-teman tidak akan ngobrolin tentang manfaat sinar matahari. Karena itu bisa dicari di manapun ya, kanal manapun sudah bisa dicari. Yang kami ingin bicarakan sebentar ini adalah yang pertama mengenai bagaimana inisiatif dan sinergi pemerintah dalam mendukung pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di seluruh Indonesia. Dimulai juga dari NTT, kemudian juga kita pengen tahu ceritanya. NTT ini sudah sejauh apa sih majunya? Karena kita tahu bahwa pembangunan di Indonesia memang belum merata. Kita harus akui itu ya. Kita harus akui, tidak boleh merasa malu. Dan jangan juga ngaku-ngaku, oh semua sudah merata. Enggak. Kita bicara dalam era yang cerdas. Jadi berbicara mengenai poin-poin tadi, nanti Pak Joseph akan ceritakan kepada kita tentang NTT dahulu dan sekarang. Tapi sebelumnya Pak Joseph, saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah ini periode pertama Bapak bersama dengan Pak Victor Laiskodat ya memimpin NTT, betul? Ya, betul Pak Coki, kami baru 2 tahun Pak.
Selamat Pak, Ya, sukses untuk amanahnya dan kiranya terus diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk terima kasih. memimpin dan melayani. Kemudian sebelum Pak Joseph ada di Provinsi NTT artinya sebagai Ya, wakil gubernur, ya. Bapak juga adalah seorang anggota DPR RI, betul ya Pak ya? Iya betul Pak Coki. Saya di Senayan 10 tahun di DPR dan 1 periode di MPR. Oh, Bapak nggak bosan 10 tahun di DPR Pak? Ya, maka itu saya lari ke sini, Pak. Diusir ke sini, diusir oleh teman-teman dari Senayan supaya pulang ke NTT, Pak. Saya dan Pak Victor. Tapi kan katanya gini, it's always good to be back home again. Dan saya Yes, merasa senang kalau kembali ke rumah lagi. Saya betul. baca cerita Pak Joseph, Bapak berasal dari sebuah desa yang Ya, ya lahirnya di desa kecil namanya betul, betul, Pak. Saya Mateloko. Mataloko. Ya, Oh. kota yang paling indah, desa kecil tapi kota yang paling indah, Pak Coki. Indahnya di mana Pak? Karena indah itu abstrak. Indahnya itu di sana gunung, jadi satu kota kecil, ada bukit-bukitnya, ada gunungnya, baru di tengahnya itu satu lembah, dan udaranya sangat dingin, sejuk. Yang paling paling saya nikmati itu adalah orang-orangnya di situ. Oke. Orang-orangnya di situ, itu agama apa aja ada di situ, tapi hidup bersatu, rukun. Aduh, harusnya Jakarta belajar ini dari Mataloko ini. Iya betul Pak, harus betul. Karena Iya. dari Mateloko itu ada satu seminari yang tertua Pak di Indonesia setelah Muntilan. Itu Oke. sekarang dia sudah menghasilkan banyak sekali orang-orang yang di luar negeri maupun di dalam negeri. Itu Wow. ada satu sekolah yang paling tua dulu Pak di Mateloko itu. Saya Namanya seminari. seminari ya. Ya, jadi saya kira orang-orang di Jakarta yang yang namanya cukup populer pasti juga ada yang mantan dari seminari Mateloko itu Pak, tempat saya. Pak Joseph, saya pernah Ya. ke Ruteng ya, saya pernah ke Oh Manggarai. Ruteng, Ruteng. ya Itu dingin. begitu kami mendarat di Ruteng, itu juga kanan kiri kami lembah, Pak. Sama Mirip tuh, sama sekali. Pak. Mirip, Oh, mirip Pak. Mirip. Makanya Pak Coki lihat di belakang saya ini ada satu kampung namanya Bena, itu yang terletak di Kabupaten Ngada Pak. Itu di tempat kelahiran saya. ini kampung adat yang gambar di Iya, belakang ini. kampung adat ini Bena ini. Oke, Ini oke. kampung adat yang masih terpelihara sampai sekarang. Nah, pertanyaan saya, apakah internet sudah masuk ke sana, Pak? Ini yang saya mau cerita ini Pak, Oh, Pak cerita. Coki. Tapi sebelum itu Pak Coki, Ya. saya mau tanya Pak Coki. Menurut Pak Coki itu NTT itu singkatan dari apa Pak Coki? Karena saya punya pengalaman bergaul dengan beberapa sahabat yang berdinas Ya, di NTT, Pak. Teman-teman saya mengatakan kalau mereka dipindah tugaskan ke NTT, ya betul. maka mereka punya perspektif NTT adalah nasib tak tentu, Pak. Betul. Kemudian setelah mereka beradaptasi dengan NTT, rupanya mereka melihat ada keberkahan di sana. Maka muncullah pengharapan berubah, Pak, dari yang namanya nasib tak tentu menjadi nanti Tuhan tolong. Benar nggak itu, Pak? Begini Pak Coki. Sekarang ini ada 3 singkatan Pak, Oh, NTT itu. oke. Yang pertama itu The New Territory Tourism. Jadi tempat turis dunia yang paling baru. Pergilah ke NTT. Gitu. Yang kedua adalah Nusa Terindah Toleransinya. Kalau belajar toleransi, datanglah ke NTT. Kami di NTT menerapkan apa yang di dalam Al-Quran namanya lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku, tapi kita adalah satu. Dan di agama Kristen mengatakan, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu kita laku di NTT. Dan yang ketiga, orang dari Jakarta datang ke sini pasti tidak mau pulang. Kenapa? NTT itu adalah singkatan dari nikmat tiada taranya, Pak Coki. Jadi itu. Iya, itu ada 3 singkatan, Pak. Jadi memang Tuhan sudah tolong. Dulu memang nanti Tuhan tolong, tapi Tuhan sudah tolong kami di NTT ini, Pak Coki. Sudah tolong Pak. Iya. Itu Sudah, selaras. Pak. Termasuk bakti. Bakti sudah masuk karena ada perintah dari Tuhan tuh, Pak.
Saya setuju. Pak, tapi selaras saja Pak, selaras yang Bapak sampaikan tadi, kami mengakui Pak bahwa salah satu destinasi pariwisata Indonesia yang paling sulit dilupakan, yang paling selalu orang ingin kembali ke sana lagi adalah di NTT. Jadi Betul. selamat Pak Wagub, lanjutkan. Nah sekarang tolong ceritakan mengenai desamu itu. Kenapa internet atau saya nggak tahu apa isi pikiran Bapak, internetnya sudah sejauh mana di sana Pak? Ya, begini Pak. Jadi saya buka dulu ini Pak. Silakan Pak. Ya, supaya bisa kelihatan gantengnya Pak Coki. Jadi Boleh. jangan hanya Pak Coki aja. Jadi saya juga buka Pak. Bapak juga Pak. Jadi Pak Coki kami setiap hari Selasa dan hari Jumat kami mewajibkan semua ASN kami termasuk kami menggunakan baju adat Pak. Kain begini, kain adat NTT. Keren. Tapi ini bukan kerajinan tangan Pak Coki. Oh. Ini adalah kekayaan intelektual nenek moyang kami. Oleh sebab itu harus kami hargai dan kemudian kami tiap hari Selasa dan Jumat harus menggunakan pakaian ini dan hari Kamis kami pakai pakaian biasa tetapi yang motif NTT. Itu. Bagus banget Pak, lanjutkan Pak. Itu pertama. Jadi NTT ini Pak Coki dulu sebelum ada internet kita sama sekali kita masih pakai dulu tuh waktu kecil Pak Coki kami pakai benang Pak. Menghubungi seorang dengan seorang tuh pakai benang. Oh, yang kayak di iklan-iklan itu Pak? Iya, di iklan itu pakai benang Pak. Saya waktu kecil tuh jadi pakai dengan apa namanya mok, bahasa Belanda mok, ya kayak macam gelas itu. Baru kemudian sambung dengan benang, baru kemudian kita saling komunikasi. Nah, setelah itu makanya Pak Coki lihat kalau orang NTT itu suaranya keras-keras. Karena dari gunung ke gunung teriak aja karena tidak ada internet, karena tidak ada HP pada saat itu. Waktu dulu. Tapi menjelang sekarang kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT dan kepada pemerintah pusat yang sudah memberikan kami beberapa internet khususnya walaupun memang kami belum semuanya internet di seluruh desa kami di Nusa Tenggara Timur. Tapi puji Tuhan dari 3.344 desa tinggal 400 saja yang belum ada sinyal maksudnya. Sinyal handphonenya itu masih 400 tetapi internetnya sudah cukup banyak. Kami sudah ada 141 BTS yang sudah dibangun oleh Bakti maupun oleh provider yang ada di Nusa Tenggara Timur. Oleh sebab itu Pak Coki kami merindukan nanti kalau di Jakarta Pak Coki kita kenal dengan prabayar dan pasca bayar Pak Coki. Kalau di NTT, di Jakarta, kami di NTT kami merindukan nanti kami dapat free bayar Pak. Oh, nah, free bayar. Jadi itu. Jadi kalau adanya internet ini kita free Pak. Benar. Jadi kalau di Jakarta ada yang pasca bayar, ada prabayar Pak. Tapi kita di NTT kita maunya free bayar Pak. Gitu. Ya. Kemudian Pak Coki, saya berterima kasih kepada Bakti Pak. Silakan. Mungkin nama Bakti ini secara tidak sadar Pak Anang dengan teman-teman tidak sadar bahwa Bakti itu ada singkatan Pak Coki. Betul. Ya, Bakti itu ada singkatannya. Bapak, anak, kakek, tante, ibu. Bapak, itu. Anak, kakek, tante, ibu. Iya, Bakti. Jadi semuanya itu membutuhkan sinyal. Oh. Jadi Bakti ini sudah jelas ini. Bakti ini dia melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk bapak, bermanfaat untuk anak, bermanfaat untuk kakek, tante dan ibu. Jadi semua itu. Jadi Bakti ini luar biasa nih Bakti. Terima kasih kepada Pak Bakti, pada Bakti ini. Itu Pak Coki. Jangkau jadinya maksud Bapak adalah bahwa kebutuhan internet ya sinyal ini bukan hanya dibutuhkan oleh anak muda, bukan hanya generasi milenial, tetapi juga bahkan kakek nenek kita karena mereka perlu sebuah solusi untuk berkomunikasi lebih dekat kan gitu Pak? Betul Pak Coki. Jadi Bakti ini sudah benar Pak. Bapak-bapak kita tuh di rumah ya dia kontak dengan anaknya di mana aja dia masih pakai handphone dan pakai internet. Begitupun juga anak, begitupun juga kakek-kakek. Kakek-kakek kalau sakit pasti telepon cucunya. Jadi kalau ada opung di Sumatera Utara sakit pasti telepon Coki. Nah, saya ini sakit. Paling pakai internet juga. Maaf kemudian Pak. Tante, anak, ibu. Mereka ngomongnya nggak gitu. Kalau opung saya sakit di sana Pak, nggak ngomong. Dia langsung bilang, cucu tolong dulu transfer dulu opung transfer. Ya, tapi transfer kan
Tapi ngomong transfer kan pakai internet dulu, pakai handphone kan, baru kita ngomong transfer. Tapi kalau tidak, bagaimana mungkin dia teriak dari Tarutung sana sampai ke Jakarta bisa dengar, Pak Coki. Maka itu manfaat dari internet ini sangat luar biasa. Itu, Pak Coki. Jadi kami berterima kasih Pak Coki, kami dengan bakti ini, terlebih dengan Pak Presiden, kami berterima kasih ke Bapak Presiden juga yang sudah menetapkan Labuan Bajo menjadi destinasi pariwisata prioritas. Ini ada alasan juga. Alasannya karena Komodo ini satu-satunya di dunia, Pak Coki. Dan Iya. di akhirat juga tidak ada, Pak Coki. Kok bisa? Jadi kalau Pak Coki belum datang lihat Komodo, nanti kalau meninggal malaikat akan tanya, sudah lihat Komodo nggak? Kalau belum lihat Komodo, bukan tidak masuk surga tuh nanti. Jadi silakan datang ke Komodo dulu, lihat dulu Komodo, supaya kalau meninggal malaikat tanya, saya sudah sampai di Komodo, Pak, saya sudah lihat buaya Komodo. Dan itu pasti salah satu syaratnya masuk surga itu lihat Komodo dulu, Pak. Betul. Saya ini mau menyampaikan kabar baik buat Bapak juga ini. Ya. Ini kakak asuh saya baru saja mendapatkan perintah untuk bertugas di wilayah NTT termasuk di bawahnya ini. Beliau Bapak juga akan berkenalan langsung dengan Maijen TNI Maruli Simanjuntak, Pak. Oh iya, ini betul saya kenal. Kemarin saya sudah lagi ngomong dengan abang saya Pak Luhut. Iya. Ya. Nanti itu kita akan bicarakan Pak satu program bersama dengan ya kalau bisa tentu saja bakti juga terlibat ya Pak. Tetapi dengan kreativitas yang dimiliki oleh anak bangsa, kita bisa senantiasa terus mengembangkan potensi pariwisata. Ya. Karena ini Pak, ini pertanyaan sebenarnya saya juga pengen mengonfirmasi kepada Bapak. Banyak orang yang bertanya, kalau kami ke NTT, kami mau datang ke NTT kan luas Pak ya, besar, banyak. Betul. Tapi pertanyaan mereka adalah begini, awam sekali. Di mana letak tempat tertentu di NTT yang paling bagus sinyalnya? Ya, betul. Di mana itu, Pak? Jadi begini, Pak. Seluruh kota kabupaten sinyalnya sudah bagus di NTT. Ya. Kami ada 21 kabupaten dan 1 kota, Pak Coki. Ada 306 kecamatan. Semua kecamatan sudah ada sinyalnya. Yang di desa 3.344 desa, masih ada 400 desa yang belum ada sinyal. Itu. Tapi kalau di kota-kota semua sudah ada. Kemudian pertanyaannya, kalau ke NTT mau pergi lihat pariwisatanya di mana? Semuanya pasti bagus, Pak Coki. Tidak hanya Labuan. Tidak hanya Labuan Bajo. Oh, tidak hanya Labuan Bajo. Tidak hanya Labuan Bajo. Kami ada Danau Kelimutu. Triwarna, Trikalar. Ya. Kemudian kami ada yang namanya Kalabamaja. Batu yang begitu hujan dia berubah warna. Begitu mendung berubah warna. Gunung yang terdiri dari batu, tapi kalau misalnya kita di Amerika kenal dengan Bluestone atau Yellowstone, maka kami di NTT ini terkenal dengan apa yang dinamakan dengan apa namanya? Kalabamaja? Bukan, pelangi Pak, pelangi. Oke, tadi namanya apa Pak? Tolong disebutkan lagi. Pak, Kalabamaja. Itu. Terus kemudian kami memiliki juga ikan duyung. Ikan duyung, oke. Ikan duyung yang bisa dipanggil oleh manusia dari tengah laut datang ke pinggir pantai. Hah? Dipanggil? Passwordnya apa? Dipanggil. Pak Coki, silakan datang, kami ada festival, namanya Festival Ikan Duyung di Alor. Kapan itu? Setiap bulan September kalau saya tidak salah, September. Jadi kami 21 kabupaten dan 1 kota itu punya event masing-masing. Misalnya di Labuan Bajo ada event Festival Komodo, kemudian di Manggarai juga ada festival, di Ngada ada Festival Inerie, di Ende ada Festival Kelimutu, kemudian di Sika, di Larantuka, di Timor, di Sumba, di Rote, di Sabu, semua ada festival tiap tahun. Tempat-tempat atraktifnya sangat banyak, Pak Coki, di NTT. Itu kami catat Pak, dan kami monitor juga lewat internet karena memang
hal ini sudah ditulis oleh banyak blogger dan juga vlogger ya, sudah banyak juga yang meliput keajaiban-keajaiban NTT. Tapi Betul. pertanyaan saya berikutnya Pak Joseph, sebenarnya sejak perubahan apa yang disebut sebagai pembangunan infrastruktur teknologi informasi di NTT, sebenarnya masyarakat tuh mendapatkan keuntungan apa saja sampai saat ini? Ya, ya. Jadi begini Pak Coki, kami menempatkan, saya dan Pak Victor datang ke NTT menempatkan pariwisata sebagai prime movernya, sebagai lokomotifnya. Ini dulu. Nah, kalau kita berbicara mengenai pariwisata berarti kita berbicara mengenai 5A. Ya, saya agak serius sedikit Pak Coki, mohon maaf ini. Saya jelaskan sedikit. 5A. A yang pertama adalah atraktif. Atraktif budaya, atraktif alam. NTT ini sangat luar biasa. Oleh sebab itu yang kita berikan kepada wisatawan tentang atraktif. Yang kedua adalah aksesibilitas. Para wisata kan datang dia pakai apa, kemudian dia buat apa di sini, dia lihat apa, kemudian dia kembali juga pakai apa. Ini aksesibilitas. Oleh sebab itu kami menggenjot infrastrukturnya. Itu infrastruktur. Aksesibilitas ini di dalamnya termasuk dengan internetifikasi. Internetifikasi itu adalah infrastruktur digital. Kemudian akomodasi Pak. Nah, akomodasi ini kan wisata kan pasti butuh makan, butuh macam-macam begitu. Inilah yang kita akan kembangkan di masyarakat. Kemudian amenities, kemudian awareness dari masyarakat. Itu yang kita bikin sekarang. Nah, keuntungan dari masyarakat sehingga adanya internet, apalagi masa-masa COVID begini, mereka bisa jual melalui digital, Pak. Mereka bisa jual itu. Mereka jual. Anak-anak muda sekarang jual sayur, sudah jual mulai apa? Mempraktekkan ini, Pak ya? Ya. Jualan lewat daring itu mereka sudah mulai mempraktekkan ya? Sudah Pak, sudah Pak. Di NTT sudah Pak. Sudah anak-anak muda. Pak Coki, anak-anak muda di NTT ini ya lumayan lah pintar-pintar. Ya. Saya yakin mereka pintar, Pak. Saya yakin. Sangat luar biasa Pak. Jadi anak-anak muda sekarang tuh jualnya pakai internet semua Pak. Anak-anak muda sekarang. Ya kalau umur-umur kayak kami mungkin masih gatek Pak. Tapi kalau yang muda-muda sekarang pasti luar biasa Pak. Mereka gunakan itu. Jadi dengan adanya internet ini Pak, ini sangat membantu masyarakat di dalam komunikasi antara satu orang dengan tempat lain. Karena memang situasi daerah geografis kami sangat sulit. Oleh sebab itu komunikasi antara orang per orang, antara satu daerah dengan daerah lain sangat dibutuhkan. Tapi lebih dari itu ekonominya juga bertumbuh Pak. Ya. Karena orang akan mengatakan bawang merah ada di mana? Ada di Melaka. Oh di sana butuh bawang merah Pak di Sumba Timur. Maka itu mereka kirim dari sini, dari sana. Kemudian di Labuan Bajo butuh apa? Butuh sayur. Kirimlah dari daerah kabupaten tetangga. Itu yang sangat beruntung kalau masyarakat itu mempunyai internet. Karena dari sudut ekonomi pasti sangat menguntungkan. Ya, Pak Joseph, tadi Bapak katakan ada 5A sebenarnya ya Pak Joseph? Iya Pak. Saya mencatat tadi baru 4 nih Pak, atraktif, aksesibilitas, akomodasi, amenities. Iya, satunya awareness dari masyarakat. Awareness ya, dari masyarakat bahwa teknologi ini sudah ada di wilayah itu, sudah digunakan kan begitu ya Pak sebenarnya? Betul Pak. Betul. Tadi Bapak juga bilang pariwisata tentu sudah disentuh, itu duluan karena memang alamnya sudah Tuhan sediakan demikian indahnya. Tapi sektor apa saja Pak yang saat ini masih perlu mendapatkan sentuhan teknologi di NTT supaya sektor tersebut bisa berjalan efektif dan efisien? Iya Pak, jadi begini Pak, di kesehatan saya kira kami berterima kasih kepada pemerintah pusat dalam hal ini Bakti dan Kominfo. Hampir seluruh puskesmas kami sudah tersentuh oleh internet Pak, puskesmas. Minimal tahun 2020 ini mesti semua internet sudah ada di di puskesmas Pak. Kemudian di sekolah-sekolah yang sangat membutuhkan Pak. Sekolah-sekolah ini masih sangat kurang Pak di kami. Tempat-tempat ibadah Pak. Tempat-tempat ibadah dengan adanya COVID seperti sekarang ini, gereja-gereja, masjid, mereka pasti ibadahnya pakai internet begitu, pakai webinar kayak kita sekarang. Itu yang sangat dibutuhkan Pak. Dan di komunitas-komunitas lain yang sangat membutuhkan internet untuk saling interaksi dan interrelasi Pak. Jadi di dunia pendidikan ini sangat dibutuhkan. Pendidikan.
dunia kesehatan sangat dibutuhkan juga. Itu rumah sakit dan puskesmas. Terlebih puskesmas kita ada di desa-desa. Kalau seandainya ada dia rujukan ke kota, pasti dibutuhkan internet itu, Pak, supaya bisa lebih mempermudah untuk mempersiapkan hal kesehatan, pendidikan, kemudian juga tempat-tempat ibadah, inilah yang masih perlu sentuhan teknologi. Artinya Pak Joseph, apakah bukan hanya semata-mata tersedia jaringannya, tetapi apakah masyarakatnya sudah siap untuk menggunakan dalam sektor-sektor tersebut? Tapi sebelum Bapak jawab, Pak, saya punya pertanyaan singkat untuk Bapak. Pertanyaan singkat ini sifatnya sangat spontan, jadi Bapak jawabnya juga spontan, nggak usah pakai mikir, Pak. Jadi langsung aja jawab ya, Pak ya. Namanya rapid question. Siapa? Ya, siap Pak. Tarik nafas dulu Pak sebentar. Saya tarik nafas dulu deh. Buat juga, Jo. Siapa? Siapa? Jangan. Persiapan, Pak. Pertanyaan untuk Pak Joseph. Iya. Labuan Bajo atau Gunung Kelimutu? Labuan Bajo. Pesawat atau kapal laut? Kapal laut. Mie kuah atau mie goreng? Mie kuah. Oke, tepuk tangan untuk Pak Joseph. Tadi Bapak pilih yang pertama Labuan Bajo, Pak ya? Iya, Pak. Labuan Bajo, kemudian yang kedua Bapak pilih kapal laut, kemudian terakhir mie kuah. Jadi kalau saya perhatikan dari jawaban spontan Bapak, ini Bapak semuanya selalu menjawab yang berhubungan dengan air. Iya, betul. Yang pertama Labuan Bajo itu memang suasana pantai, kapal laut tentunya adalah akses menuju ke pantai, laut, dan samudra lepas. Dan ketika saya menawarkan dua menu makanan, Bapak memilih yang berkuah. Jadi sebenarnya secara psikologis, apa yang kami baca di sini Pak, saya punya alat pendeteksi, bahwa memang Pak Joseph adalah orang yang punya jiwa petualangan yang tinggi. Kemudian Bapak juga mencintai sumber kehidupan yaitu air, dan kami juga melihat di sini bahwa hari ini Bapak masih kurang air minum, Pak. Jadi Bapak baru minum sekitar 3 gelas. Tolong Bapak minum dulu. Air itu ada singkatan, Pak Coki. Aduh, singkatan lagi. Apa, Pak? Air itu aman, intim, dan ramah. Keren. Jadi kalau ada air, maka orang akan aman dan intim dan ramah. Bayangkan kalau tidak punya air, pasti orang berantem, Pak. Betul. Orang itu Pak lebih mudah emosi ya, karena dia haus dan lapar, Pak. Karena kalau lapar dia masih bisa menelan air liur. Betul, Bapak. Betul. Haus, Pak Coki, yang kedua Pak Coki, kami di NTT ini daratnya 47.000 kilometer. Tapi lautnya 200.000 kilometer persegi, Pak. Gokil. Itu. Jadi itu memang ada dasar juga saya jawab itu tadi itu. Walaupun spontan mungkin. Iya Pak, hebat Pak spontanitasnya. Nah, kita kembali ke obrolan kita tadi Pak. Jadi kan kesehatan, sekolah, dan tempat ibadah yang kata Bapak tadi masih perlu sentuhan teknologi. Ini apakah soal manusianya yang belum siap Pak? Karena teknologinya juga sudah di 4.0 menuju 5.0. Atau memang tidak semua sekolah, tidak semua tempat ibadah dan sarana kesehatan belum dapatkan jangkauan yang baik bagi internet? Iya. Jadi saya harus berterus terang Pak Coki, dua-duanya. Memang banyak sekali sumber daya manusia kami yang belum menikmati pendidikan seperti di tempat di Jawa dan sebagainya. Itu. Yang kedua adalah memang internet dan infrastruktur digital belum tersedia begitu banyak di Nusa Tenggara Timur. Jadi tadi saya katakan bahwa yang kita butuhkan di pendidikan, kemudian di kesehatan, tidak kalah pentingnya di UMKM Pak Coki. Ini dia. Ya. Dan kemudian di pemerintah desa. Kemudian di tempat-tempat destinasi pariwisata. Seperti tadi di Kalabamaja, itu juga internetnya belum Pak, belum ada. Gitu. Jadi nggak bisa siaran langsung pakai Instagram Story dari sana tuh nggak bisa Pak ya? Belum Pak, belum. Tapi mudah-mudahan. Tapi sekarang waktu kemarin Ibu Indah sudah pergi ke sana, mudah-mudahan akhir Desembernya sudah ada internet di sana. Amin. Ya. Amin. Ya karena kalau buat kami milenial Pak, memang kalau kami pergi berlibur itu satu yang perlu kami lakukan adalah pamer Pak. Pamer. Jadi kami harus pamerkan lewat media sosial kami bahwa kami sudah ada di Kalabamaja, kami sudah panggil ikan duyung. Lagi mana kita mau pamer Pak kalau internetnya betul. Ya, tidak hanya Coki milenial,
kami juga orang tua juga pasti pamer Pak, harus ada Pak. Itu kami juga, kami lebih hebat lagi Pak. Kami pasti pamer di orang-orang, di teman-teman kami yang sebaya. Oh, kau sudah ke sini nggak? Kau sudah ke sini nggak? Oh, saya sudah ke sini Pak. Saya sudah ke sini gitu Pak. Penasaran Pak Joseph, anak-anak kita di NTT sekarang karena memang ada yang namanya, kalau di Jakarta ada PSBB Pak ya, dan tentu saja pandemi ini juga bukan berarti NTT anti corona kan, tetapi kan kita harus menerapkan kebijakan. Seperti kemarin akhirnya Kemdikbud mengatakan bahwa memang sekolah ini meskipun ada wacana nanti akan ada tatap muka di awal tahun depan, tetapi sekarang ini masih menggunakan metode daring. Nah, gimana kita bersekolah di sana sementara mereka belum siap dengan internet Pak? Iya, jadi begini Pak, memang kami ada kesulitan di sini. Banyak yang anak sekolah atau orang tuanya tidak bisa memiliki handphone yang Android Pak. Ini kan mereka kalau sekolah pakai internet kan mesti Android itu. Oleh sebab itu memang kami memberikan kebijakan semua itu harus di rumah, belajar dari rumah. Itu. Hanya di beberapa daerah yang memang tidak terjangkit corona, ya mereka silakan bisa tatap muka. Tapi di beberapa tempat aja. Tapi dengan satu ketentuan, orang dari luar tidak boleh datang. Maksudnya orang dari luar tidak boleh masuk sekolah atau tidak boleh masuk daerahnya Pak? Tidak, masuk daerah di situ. Masuk dulu daerah di situ. Jadi supaya tidak terjangkit Pak Coki. Ya. Tetapi kalau misalnya ada orang datang ke situ, dia harus benar-benar dicek dulu. Bila perlu di swab, tidak hanya rapid, tapi di swab. Kemudian dia boleh masuk ke situ. Supaya tidak terjangkit Pak. Ya. Kalau tidak, nanti repot Pak. Itu. Tetapi yang paling penting kami di sini Pak, bukan pakai masker. Bukan jaga jarak Pak Coki. Tapi ada yang lebih penting. Apa itu? Yang paling penting adalah imunitas tubuh. Imunitas tubuh. Kami di NTT ini ada yang namanya pohon ajaib, Coki. Pohon ajaib? Iya. Kalau Pak Coki minum ini air yang direbus oleh daun ini, saya hakul yakin imunitas tubuhnya akan tinggi, yaitu kelor. Oh, itu marungga. Daun kelor itu Pak? Iya, marungga. Marungga, silakan Pak Coki buka di internet. Yang paling bagus marungganya di dunia itu hanya ada dua. Di Spanyol dengan di Nusa Tenggara Timur Pak. Marungganya. Marungga merah dan marungga hijau. Itu. Maka kami meminta kepada masyarakat supaya konsumsi marungga sebanyak mungkin. Minum teh sebanyak mungkin. Supaya bisa imunitas tubuhnya bisa tinggi. Tetapi tidak hanya itu, tapi yang pertama sekali adalah iman. Iman kepada Tuhan Maha Kuasa, rajin berdoa dan kemudian serahkan kepada Tuhan Maha Kuasa dan kemudian iman. Baru kemudian rasa aman ya pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Sekarang kalau kami di desa Pak, masyarakat kami di desa kalau suruh mereka pakai masker, padahal mereka ini semua hidupnya itu sudah interrelasi sama-sama, pergi ke sawah, dia pakai masker Pak, lagi bajak sawah, dia mampus Pak, dia pasti akan sesak napas. Iya betul Pak. Pasti sesak napas Pak. Itu. Dia pulang dari kebun mau ke rumah, pikul dengan beban, kemudian pakai masker. Ya dia pasti napas sesak Pak. Dia mati di jalan Pak, bukan mati kena corona Pak, mati kena pakai masker itu Pak. Itu. Jadi kalau di kota Pak, kami mewajibkan itu di kota. Tapi yang di desa kita lihat situasinya itu. Dan di sekolah kita ikut instruksi dari Menteri Diknas bahwa sekolahnya nanti bulan Januari baru tatap muka. Tapi di beberapa tempat kami sudah mengizinkan mereka untuk tatap muka dengan beberapa ketentuan yang sangat ketat kami lakukan itu. Ya, Pak Joseph, itu tadi kelor kan Bapak bilang itu sangat ampuh dan dipercaya karena terbukti kan bagi masyarakat NTT. Itu kelor dijual keluar nggak sih Pak? Kami jual Pak. Kami sekarang sudah bikin teh kelor, kemudian ada kue kelor, sabun kelor, itu sabun aja sabun kelor Pak. Itu Pak Coki, ada kalau di Jawa Pak, orang pakai magic yang biasa pakai setan-setan itu,
Itu kita ambil daun kelor aja langsung dia kabur tuh Pak. Setan aja takut ya kelor Pak. Apalagi ini corona Pak. Itu. Kenapa? Kok bisa begitu, Pak? Iya Coba Pak, benar Pak. ceritanya gimana coba? Ini menarik loh. Artinya begini Pak, ini bukan kita meremehkan corona, tidak Pak. Dengan tidak meremehkan. Memang ini harus kita jaga benar-benar. Tapi kalau imunitas tubuh kita kuat Pak, Tuhan sudah berikan kita kelor yang sangat luar biasa Pak, marungga yang sangat luar biasa. Setan dia takut dengan kelor Pak. Itu. Apalagi penyakit. Tetapi ya kita mesti percaya juga kepada Tuhan, iman. Tidak boleh takabur kan gitu maksud Tidak Bapak? boleh Pak, tidak boleh. Jadi harus ada dua I Pak, iman dan imun. Ya, saya setuju. Ini itu Pak. kadang begini Pak Joseph, ini saya sempat lihat juga di sekitaran ya di media sosial ini rame Pak. Karena orang itu banyak yang anggap remeh. Yang pertama tadi, yaitu iman. Jadi banyak di media sosial beredar orang-orang berkomentar negatif dan apatis. Mereka bilang begini, oh jadi yang kena corona itu berarti iman mereka kurang ya. Oh cuma mengandalkan Tuhan. Akhirnya saya harus angkat bicara Pak. Saya harus bilang sama mereka juga begini. Orang yang punya iman, ketakwaan kepada Tuhan, dia pasti tertib hidupnya Pak. Dia ingin menjaga keselarasan baik itu dengan aturan, dengan norma. Dia tidak akan sembarangan. Sebenarnya itu kan ya Pak ya makna iman juga ya Pak ya. Sangat setuju itu. Waduh, ini teologinya hebat benar Pak Coki ini luar biasa. Ini kan namanya mengedukasi Pak. Karena kadang-kadang orang berpikir bahwa dengan mengandalkan Tuhan maka kita tidak akan kena dengan penyakit. Siapa bilang banyak nabi-nabi orang-orang hebat di masa lalu pun dekat sama Tuhan tapi tetap betul Pak, betul Pak. Tapi kan tidak lemah iman mereka gara-gara itu kan. Betul Pak, betul. Iman itu baru kelihatan Pak, harus dimanifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kita menjaga badan, itu iman Pak. Menjaga tubuh, imunitas, itu juga iman Pak. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Maha Kuasa, Tuhan itu sudah menciptakan kita akal dan budi dan badan dan sebagainya, tubuh ini. Nah, kita harus bisa menggunakan badan kita, itu pemberian dari Tuhan. Itulah salah satu dari iman juga. Ya, saya setuju Pak. Saya teringat kembali begini Pak. Saya tuh kan cita-cita pengen ke Labuan Bajo Pak ya dari lama ya. Begitu saya mau berangkat itu awal tahun kemarin Pak. Awal tahun ini 2020. Kira-kira bulan Februari saya sudah merencanakannya. Maret muncul satu kado istimewa di Depok itu ya Pak ya. Pertama muncul, kemudian akhirnya kebablasan aja sampai sekarang. Jadi saya nggak bisa lah intinya ke Labuan Bajo untuk sementara itu. Tapi apakah sektor pariwisata di NTT saat ini khususnya di Labuan Bajo merupakan DPSP, destinasi pariwisata skala prioritas ini ikut terguncang hebat Pak? Tolong jujur saja dengan kami Pak. Pasti Pak, pasti terguncang juga. Pasti. Karena wisata-wisata dari luar semua tidak datang Pak. Itu. Tidak datang, hanya palingan wisata dari di dalam itu. Sehingga kalau bilang terguncang pasti terguncang. Hanya turbulensinya tidak sehebat seperti kayak saudara-saudara saya di tempat lain, misalnya di Bali dan sebagainya. Itu. Ya, karena kami di sini memang guncang Pak, pasti guncang itu. Tetapi masih buka kan Pak dari orang luar dari Jawa untuk datang ke Labuan Bajo? Buka Pak, kami buka Pak. Buka. Sekarang sudah banyak sekali Pak teman-teman dari Surabaya, dari Jakarta datang ke Labuan Bajo. Tapi itu kami harus perketat mengenai kesehatannya itu Pak. Kami mensyaratkan mereka minimal rapid test, tapi paling kurang kita melakukan swab test yang cepat itu Pak. Supaya bisa jangan sampai kita teledor masuk ke situ, kita buka tetapi semuanya nanti kena. Tapi kayaknya Pak Joseph kalau di NTT kayaknya nggak efektif pakai termogan itu ya Pak ya, yang pengecek suhu itu. Karena kita kan terpapar sinar matahari begitu cepat Pak. Betul Pak. Tidak langsung panasnya 38. Lalu kita dicurigai, wah ini jangan-jangan sakit nih, bawa penyakit nih. Enggak, emang panas di sini. Tapi enggak Pak Coki. Walaupun kita panas dari luar Pak masuk, suhu tubuh kita tetap. Oh gitu ya? Betul Pak. Kecuali kalau kita keringat sampai meleleh semua masuk pasti dia akan 37, 38 Pak Coki. Tapi tidak 38, 37 lah. Ya. Pak, saya mau tahu lagi soal Kelaba Maja tadi Pak. Bapak bilang ini adalah salah satu yang sekarang sedang didorong juga dan berharap tentunya Desember ini segala infrastruktur digital di sana boleh semakin lengkap kan gitu ya Pak ya? Iya Pak.
bagaimana akses ke Kelaba Maja? Saya dari Jakarta kemana, Pak? Ya, begini Pak Coki. Saya tadi katakan bahwa kalau di Amerika itu ada apa namanya, ada Blue Stone, Yellowstone, kita punya Rainbow Stone ini. Ya. Ya, Rainbow Stone. Nanti bisa Pak Coki bisa lihat di internet, batunya warna-warninya luar biasa itu. Jadi kalau dari Jakarta ke Kupang, Pak, baru Baik. Kupang itu ada kapal cepat, kapal laut, dan ada pesawat udara. Tetapi kami tahun ini, Pak, kami sudah usulkan ke Menteri Perhubungan supaya memperpanjang atau membangun lagi satu bandara yang bisa di apa namanya, di landasan itu bisa untuk ATR misalnya. Oke. Yang sekarang ini baru 900 meter, Pak, bandara udara. Hanya bisa Ibu Susi punya pesawat yang bisa itu, Pak Coki. Oh iya, kecil sekali itu ya. Kecil tuh, itu. Tapi di udara enak juga. Kalau Pak Coki datang ke sini sebelum ke Kelaba Maja, dia akan goyang-goyang di udara, kena angin di NTT ini lumayan. Iya, saya mengalaminya tuh waktu ke Manggarai itu, saya pernah mengalami. Oh iya, betul Pak. Itu. Jadi memang kami sudah merencanakan supaya nanti ke Sabu itu, ke Kelaba Maja ini di Kabupaten Sabu, Pak, Sabu Raijua. Kabupaten Sabu Raijua. Nah, dari Kupang kalau dengan pesawat hanya 30 menit atau 35 menit gitu. Oh, baik. Dekat sekali, Pak, dekat sekali. Kalau lewat laut berapa menit? Lewat laut bisa 6-8 jam, Pak, dengan kapal cepat. Hai, Bapak pakai kapal cepat saja 6-8 jam, bagaimana itu, Bapak? Iya, memang jauh, Pak, cukup jauh. Tetapi memang bagus, Pak, laut di sini bisa menikmati laut dan ikan, bisa lihat ikan paus, bisa lihat ikan lumba-lumba di tengah laut. Ya, saya pernah punya pengalaman ini, Pak, di Raja Ampat ketika kami dari kota Sorong kemudian mau menyeberang ke Raja Ampat, itu kan butuh waktu sekitar 3,5 jam, Pak, dengan kapal cepat. Memang goncangan juga sih, tapi bisa melihat ikan duyung kanan kiri, keindahan batunya juga, ya itu hiburan sih, Pak. Pasti di NTT ini menuju ke Kelaba Maja tidak kalah indahnya ya, Pak? Betul, Pak. Oh, bukan 6 jam tuh, itu singgah-singgah, Pak. Saya keliru tadi. Singgah-singgah ke Rote dulu, Rote baru ke Sabu, Pak. Tapi kalau dia direct tuh hanya 2 jam, 2 atau 3 jam. Oke. Kalau dia direct. Tapi Bapak menyarankan memang kalau kita naik kapal cepat itu singgah-singgah dulu ya, Pak, supaya bisa menikmati pulau-pulau lain. Kapal untuk penumpang, Pak. Tapi kalau kapal cepat bisa direct. Kapal cepat ada yang direct. Ada yang direct. Baik, itu kalau tetapi nanti kalau tahun depan Pak Coki ke sini, minimal kita sudah pakai ATR terbang ke sana, Pak. Terbang ke bandaranya mau dibangun di Kabupaten Sabu Raijua itu, Pak. Iya, Pak, di Sabu itu. Memang sekarang sudah ada bandara, Pak, tapi baru 900 meter. Tapi kita kena lahannya sangat terbatas, kita pindah lahan yang sebelah lagi, itu lebih panjang lagi, Pak. Kita bangun baru. Ini cepat saja akan terjadi ya, Pak? Maksudnya awal tahun depan sudah bisa digunakan begitu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tadi Menteri Perhubungan sudah datang lihat, Pak. Mereka sudah dari Perhubungan Udara juga sudah datang lihat. Mereka sudah menganggarkan untuk tahun depan, Pak. Syukurlah. Ya. Yang penting, Pak, saya nitip, Pak, segala kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mengenai teknologi informasi atau jaringan internet di NTT, tolong Pak segera kabarkan ke pemerintah pusat karena betapa mencintainya pembangunan Indonesia Timur ya. Bagaimana pemerintah, saya melihat Pak Jokowi punya hati yang begitu dalam, begitu penuh kasih terhadap Indonesia Timur, khususnya di NTT, Pak. Jadi luar biasa, Pak. Jadi Pak Coki, ini saya tadi katakan bahwa kata timur ini di Indonesia hanya ada 2 provinsi, Pak. Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau di Amerika orang bilang go to west, maka di Indonesia go to east. Kalau go to east sudah pantas, sudah layak dan sepantasnya datang pertama itu adalah ke Nusa Tenggara Timur, Pak. Karena kata timur itu hanya ada di Nusa Tenggara Timur, Pak. Itu. Jadi memang sudah wajar, Pak. Tapi kami berterima kasih sekali ke Pak Jokowi. Mengapa dia sangat memperhatikan NTT, Pak. Dan rakyat NTT sangat mencintai Jokowi, Pak. Karena memang Jokowi sudah lebih dulu mencintai rakyat NTT, Pak. Dan NTT dia sudah sangat cinta lebih dulu, maka itu kami mencintai Jokowi, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ini doa kami yang terbaik untuk masyarakat NTT dan tentunya para pemimpin di sana. Tapi satu pertanyaan terakhir saya untuk Bapak. Apa yang Pak Victor dan Pak Joseph sudah lakukan
untuk mendorong masyarakat supaya melek digital di sana Pak? Secara umum saja programnya apa Pak untuk literasi digital? Baik Pak, yang pertama sekarang pasti kami di pendidikan Pak. Di dunia pendidikan kami dorong supaya anak-anak sekolah itu bisa menggunakan internet itu. Itu sudah pasti Pak. Jadi kami memang sekarang ini konsentrasi kami adalah infrastruktur Pak, termasuk infrastruktur internetifikasi itu Pak. Ya. Itu yang kami dorong sekarang. Tentu saja anak-anak sekolah sekarang mereka sudah lebih mahir daripada kami. Tetapi kami hanya menyiapkan aja infrastrukturnya itu supaya mereka bisa menggunakan infrastruktur internet. Oh, jadi Bapak optimis, Bapak yakin bahwa ketika infrastruktur itu tersedia, maka dengan sendirinya anak-anak ini yang sudah terlalu lama menunggu, antusias mereka untuk menyambut internet, mereka akan langsung beradaptasi. Begitu Pak? Hakul yakin Pak, saya hakul yakin. Saya hakul yakin itu pasti bisa. Karena memang manusia ini kan selalu sosial Pak. Mereka selalu mengikuti perkembangan. Itu. Ya. Jadi ada satu istilah Pak. Waktu berubah, kita juga berubah di dalamnya. Dengan sendirinya berubah. Itu. Tempora mutatur, et nos mutatur in illis. Itu dalam bahasa Latinnya. Waktu berubah, kita pasti berubah di dalam waktu itu. Tidak mungkin tidak berubah. Itu saya yakin. Ya ini prinsip Bapak nih, saya pernah baca ini sebagai salah satu prinsip Bapak. Ketika melatih dari guru, kemudian dosen, dewan, dan sekarang Bapak sudah menjadi wakil gubernur. Baik Pak Joseph, waktunya sangat berharga untuk kita berbicara. Saya senang sekali dan bangga Pak melihat perkembangannya NTT. Tolong jangan berhenti berbuat baik, tolong jangan berhenti berbuat kemajuan di sana. Dan izinkan saya untuk kembali bertanya kepada Bapak dalam rapid fire question. Saya punya beberapa pertanyaan cepat lagi Pak. Waduh ini mati sudah. Tolong. Jangan Pak, hidup sudah Pak, jangan dulu mati sekarang. Hidup dulu Bapak, masyarakat sebelah, Feng Shui sebelum. Nanti sebentar baru setelah jawab dia hidup semua Pak. Oke. Persiapan Pak. Pertanyaan saya, Pak Joseph. Ya. Laptop atau handphone? Handphone. Guru atau anggota DPR? Guru. Mata loko atau alor? Mata loko. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Joseph. Dari jawaban Bapak yang tadi Bapak sebutkan secara cepat tanpa berpikir panjang, kami mendapat kesimpulan bahwa Bapak adalah termasuk orang yang susah move on Pak. Bapak orang yang susah meninggalkan masa lalu Bapak. Terbukti ketika saya menanyakan guru atau anggota DPR, Bapak tidak melihat dari esensi jabatannya, tetapi esensi melayaninya. Kelihatan pengalaman sebagai guru membuat Bapak selalu mengingat bahwa pendidikan adalah misi utama untuk membangun sumber daya di NTT. Kemudian mengenai mata loko dan alor. Meskipun alor sangat-sangat indah, tapi Bapak tidak pernah melupakan dari mana Bapak berasal. Terima kasih Pak Joseph, that was a good one. Dan izinkan saya Pak Joseph sebentar ini untuk menyampaikan kuis untuk para pemirsa dan pendengar. Ya. Silakan Pak Jokowi. Pak Joseph biar minum dulu, Bapak masih kurang minumnya tadi saya ingatkan. Halo teman-teman generasi muda dimanapun kalian berada, ini adalah kuis yang punya hadiah. Hadiahnya pasti dikasih buat kamu yang menjawab dengan benar dan juga tentunya paling cepat. Silahkan untuk mengisi titik-titik berikut ini. Ini pertanyaannya dari saya. Persiapan ya, persiapan. Hadiahnya bagus ini. Teknologi harusnya titik-titik generasi muda titik-titik. Ada dua bagian titik-titik di sana. Saya ulang sekali lagi pertanyaannya. Silahkan diisi titik-titiknya. Teknologi harusnya titik-titik generasi muda titik-titik. Silahkan isi titik-titik itu pada dua bagian kalimat itu sesuai dengan kreativitas masing-masing. Dan untuk 3 orang pemenang, masing-masing akan mendapatkan hadiah pulsa Rp100.000 dari Bakti Kominfo ya. Kreatif. Dan jawabannya bisa kamu sampaikan melalui akun medsos Bakti Kominfo di Instagram atau di Twitter @baktikominfo. Jadi wajib untuk mengikuti akun tersebut dan pantau terus akun medsosnya, segala perkembangan kami sampaikan di sana. Untuk jawaban juga dikirim di sana dan pengumuman pemenangnya juga akan ada di sana. Kita sudah mendengar dari Pak Joseph Naisoi mengenai apa yang terjadi di NTT per hari ini. Sekalipun di masa pandemi tetapi optimisme masih terus disiarkan
dari NTT untuk Indonesia. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih Pak Joseph Naisoy, Terima kasih Pak Coki. Nusa Tenggara Timur. Sampaikan salam kami untuk Pak Victor Laiskodat, juga untuk sahabat dan keluarga Bapak di sana. Beliau lagi keliling ke desa-desa, Pak. Gubernur saya sekarang lagi keliling ke desa-desa. Ya, sehat selalu ya Pak, jaga kesehatan Bapak juga. Kami percaya umur panjang ada di tangan orang-orang yang melakukan bagiannya dengan benar. Dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat semua yang sudah menyaksikan Martabak. Mari cerita tentang bakti untuk episode kali ini. Masih ada episode berikutnya dan sebelah kiri saya sudah ada Martabak menunggu. Pak Joseph, kalau Bapak lagi ke Jakarta jangan lupa kontak kami. Kami akan sajikan salah satu martabak terbaik yang ada di Jakarta. Pasti Pak Coki. Salam Terima kasih. hormat, salam sehat, salam tangguh, salam Terima kasih. dan sampai jumpa di podcast Bakti Kominfo berikutnya. Saya Coki Sitohang. Bye-bye. Bye, terima kasih.